Lestari Show. Bersama saya Herna Yanti, biasa dipanggil Ibu Herna. Dan untuk kesempatan kali ini ditemani oleh bersama saya Hendra Cahyadinata, biasa dipanggil Pak Hendra ya. Oh iya Bu Herna, pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas apa sih? Nah, jadi ya Pak Hendra ya, pada hari ini kita akan membahas Hari Kostrad yang jatuh pada tanggal 6 Maret. Gitu ya. Oh iya Bu Herna, sebetulnya Kostrad itu apa sih? Saya sendiri masih belum familiar dengan kata Kostrad. Mungkin banyak yang mengira-ngira Kostrad itu nama benda atau nama tempat atau nama orang. Apa ya sebetulnya Bu? Baik, jadi gini nih Pak Hendra. Ya. Kostrad itu adalah sebuah akronim atau singkatan dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Oh seperti ya, itu. Jadi dari namanya saja sudah bisa dilihat ya. Iya. Di bidang apa Kostrad itu. Jadi Kostrad itu adalah kesatuan atau pasukan yang merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang khususnya di bidang Angkatan Darat. Oh seperti itu ya Bu ya. Ya baik. Saya kira kita akan mengupas sedikit ya Bu ya mengenai sejarah-sejarah singkatnya mengenai Kostrad ya. Seperti yang telah tadi Bu Herna jelaskan, Kostrad itu sebuah pasukan militer yang dimiliki Angkatan Darat ya Bu ya. Nah, Kostrad juga dulu terbentuknya dikarenakan ada isu-isu nih Bu Herna nih. Isu-isu waktu itu ada isu mengenai kemerdekaan salah satu wilayah di bagian Indonesia nih, terutama di Irian Barat waktu itu ya. Kurang lebih pada tahun 1960 waktu itu Irian Barat mau lepas atau pengen lepas nih dari Indonesia, maka dibentuklah Kostrad pada 6 Maret 1961. Maka dari itu kenapa setiap tanggal 6 sekarang nih Bu ya, 6 Maret sekarang diperingati Hari Kostrad, karena disitulah lahirnya Kostrad untuk melindungi negara kita dari keamanan negara kita dan pertahanan negara Republik Indonesia. Seperti itu Bu ya. Menarik sekali ya Pak ya kalau mendengar penjabaran itu ya. Iya. Jadi kira-kira nih Pak nih, ada yang tahu tidak ya siapa orang yang pertama kali memimpin pasukan Kostrad? Oh, nah kalau untuk pasukan Kostrad sendiri Bu ya, dipimpin pertama kali dulu itu langsung oleh Mayor Jenderal Soeharto Bu ya. Yang sering sering disebut atau ya sering diucapkan sama masyarakat di Indonesia dengan sebutan Pak Harto itu Pak Harto. Bu. Iya. Jadi Pak Harto itu adalah presiden kita ya Pak Oh ya? iya, presiden yang kedua. Yang kedua. Ya, setelah Bapak Soekarno ya Bu ya. Sepertinya nih kalau hanya mengobrol atau berbincang-bincang saja nih kurang seru juga ya Pak ya? Iya Bu ya. Gimana kalau misalnya kita ajak saja menonton tayangan video tentang Hari Kostrad? Oh iya boleh juga tuh Bu, kayaknya lebih menarik dan lebih seru ya Bu ya. Ya. Baik, kalau begitu kita saksikan saja video berikut ini. Setiap musim dan di medan apapun, siap tempur maju pantang mundur. Kesatria yang terpilih yakin pada Tuhan yang Maha Esa. Berani, suci dan benar, serta agung sakti abadi. Bayangkari nusa dan bangsa Indonesia berasal Pancasila.
Kostrad lahir dalam situasi bangsa Indonesia sedang memperjuangkan Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Republik Indonesia. Pada tanggal 6 Maret 1961, dibentuklah Cadangan Umum Angkatan Darat atau Caduan. Dalam usia yang masih muda, Korps Tentara ke-1 Caduan ditugaskan ke medan perjuangan Trikora di Irian Barat. Pada tanggal 1 Desember 1962, dalam satu kajian bersama Menteri Panglima Angkatan Darat, Panglima Operasi Mandala, Mayor Jenderal Soeharto, mengemukakan konsep pembentukan Kostrad. Konsep tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan nomor 178, garis miring 2 Romawi, garis miring 1963, tentang pengubahan Korps Tentara ke-1 Caduan menjadi Kostrad. Kostrad telah turut serta menentukan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kini tumbuh dan berkembang menjadi satuan pemukul strategis yang handal di jajaran TNI, serta siap menjaga dan mempertahankan integritas bangsa dan negara Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kostrad telah membuktikan perannya dalam kiprah menangani beberapa operasi penyelamatan kedaulatan negara, seperti penumpasan PRRI Permesta, penumpasan gerombolan DI-TII, keberhasilan membongkar kejahatan dan menumpas gerakan G30 SPKI persis menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Operasi Seroja Timur-Timur, penumpasan GAM di Aceh, dan OPM di Papua. Sebagai pengakuan dan penghargaan atas Dharma Bakti Kostrad bagi bangsa dan negara, melalui keputusan Presiden RI nomor 005 garis miring PK garis miring 1968 tanggal 17 Desember 1968, Kostrad dianugerahi Samkarya Nugraha. Dalam menjalankan tugasnya, Kostrad didukung organisasi yang solid. Pangkostrad dibantu oleh seorang kepala staf dan jajaran asistennya, eselon pimpinan, pembantu pimpinan staf, dan badan pelayanan yang berkedudukan di ibu kota negara. Diperkuat oleh eselon pelaksana yang dipegang langsung oleh 3 panglima divisi yang prajurit pendukungnya tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, markas Kostrad berkedudukan di Jakarta. Kostrad memiliki 2 divisi infanteri yang handal dan 1 divisi infanteri sedang dalam proses pembentukan. Masing-masing bermarkas di Cilodong, Jawa Barat, Singosari, Malang, Jawa Timur, dan Karyango, Sulawesi Selatan. Sebelumnya saya sampaikan, perhatikan, selama perintah operasi saya berikan, tidak ada yang bertanya. Dan catat hal-hal yang penting, kehormatan dan kepercayaan diberikan kepada satuan kita. Maka laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Cocokkan jam. Cocokkan jam. Cocokkan jam. Hitungan mundur dari saya. 3, 2, 1, selesai. Kekuatan besar bernama Kostrad ini tersebar di seluruh Indonesia. Memiliki 3 brigade infanteri raider, 3 brigade infanteri para raider, 3 resimen artileri Medan, dan 33 batalion yang terdiri dari satuan tempur, satuan bantuan tempur, dan satuan bantuan administrasi.
Untuk menambah kekuatan Kostrad, pada tanggal 4 Agustus 2001, Kostrad meresmikan satuan elit terbaru bernama Peleton Intai Tempur. Tontaipur yang mampu beraksi di darat, laut, dan udara. Sesuai kualifikasinya, Taipur terjun untuk misi infiltrasi, pengintaian jarak jauh ke wilayah musuh, dan melakukan penghancuran terhadap sasaran-sasaran penting secara cepat, tepat, dan tuntas. Mereka berbekal senjata dan perlengkapan khusus. Tontaipur turut memegang peranan penting dalam keberhasilan pembebasan para sandera kapal dagang berbendera Indonesia oleh perompak Somalia pada tahun 2011 silam. Sejak awal berdiri, prajurit Kostrad selalu berada di garis depan. Penugasan operasi dalam negeri, penugasan pengamanan perbatasan wilayah kedaulatan NKRI. Kostrad aktif dalam tugas kemanusiaan, membantu korban bencana alam, melaksanakan pengobatan massal, menjadi guru di pelosok tanah air. Pasukan Dharma Putra juga disegani di kancah internasional dalam berbagai misi perdamaian PBB. Untuk penugasan luar negeri, pasukan Kostrad tergabung dalam kontingen Garuda, diterjunkan di Mesir, Kamboja, Kongo, Vietnam, Iran, Irak, Somalia, Bosnia-Herzegovina, Lebanon, dan terakhir di Sudan. Kostrad tidak hanya terdepan di medan pertempuran, tapi juga dalam operasi militer selain perang, seperti operasi penanggulangan bencana. Kostrad berperan aktif dalam upaya menunjukkan pada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia memiliki tentara yang tangguh dan tak bisa dipandang sebelah mata. Prajurit Kostrad turut berprestasi di berbagai kejuaraan tingkat nasional maupun internasional dalam bidang olahraga umum dan militer, berprestasi dalam kejuaraan bela diri judo, karate, dan Yong Mudo. Prajurit Kostrad tidak pernah absen dalam lomba tembak Australian Skill and Armies Meeting, Brunei International Skill and Armies Meeting, dan ASEAN Armies Rifle Meet yang seringkali dimenangi Indonesia sebagai juara umum. Prajurit Kostrad senantiasa memelihara kemampuan tempurnya untuk selalu siap sedia melaksanakan tugas baik di darat, laut, dan udara. Jadi tentara adalah takdir kami, prajurit sejati, pembela nusa bangsa, selalu siaga, siap dan sedia, tugas dimanapun dan kapanpun juga. Kostrad! Itulah diri kami, prajurit Sabta Marga, setia dan berani, selalu siaga, siap dan sedia, jiwa raga kami untuk nusa bangsa. Pada Tuhan doa kami panjatkan, berkailah tekad kami, bakti kami untuk rakyat yang tercinta, jiwa raga kami untuk nusa bangsa, jiwa raga
Indonesia. Cakra! 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 Itulah jiwa kami, prajurit Dharma Putra, kesatria sejati, selalu siaga, siap dan sedia. Padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Bagaimana nih tayangan video tentang Hari Kostrad ini? Tentunya Bu Herna sangat menarik sekali ya tayangan video tadi yang membuat kita juga sebagai warga negara Republik Indonesia menjadi bangga ya karena kita memiliki Kostrad. Nah, Kostrad di sini juga kan berfungsi atau bertujuan untuk menjaga keutuhan NKRI ya Bu Herna, seperti itu. Memang ya Pak Hendra ya, memang kelihatan sekali ya sangat gagah, tentu, disiplin, pemberani. Nah, kira-kira kalau seperti ini ada tidak ya di antara semuanya nih, di antara pemirsa semuanya nih yang berminat untuk menjadi bagian dari Kostrad tersebut atau TNI? Oh, bisa jadi Bu Herna, kemungkinan ada di antara siswa-siswi apa? Mustari. Ya. Tentu saja Bu Herna, di antara siswa-siswi Al-Mustari ada yang berminat atau bercita-cita ingin menjadi Kostrad ya. Nah, iya. Nah, tapi perlu diingat juga sama anak-anak semuanya ya, untuk menjadi Kostrad itu tidak mudah, walaupun kita memiliki cita-cita yang tinggi, boleh aja tidak apa-apa. Nah, jadi untuk meraih cita-cita itu ya Pak ya perlu adanya keseimbangan antara doa dan ikhtiar. Oh, jelas ya Bu Herna. Itu ya Pak ya. Mudah-mudahan siswa-siswi Al-Mustari dapat mudah meraih cita-citanya. Amin. Dan tentu saja apapun yang dicita-citakannya dapat terwujud. Iya, amin ya rabbal alamin. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara ya Pak Hendra ya. Seperti itu ya Bu ya. Iya, jadi barangkali ada motivasikah dari Pak Hendra untuk siswa-siswi kita nih, baik itu SMP maupun SD. Ya, baik. Motivasi karena kita sudah menyaksikan ya video mengenai Kostrad yang begitu gagahnya ya dan begitu pemberaninya dalam menjaga keutuhan NKRI. Maka dari itu Bapak himbau untuk anak-anak semuanya untuk tidak berkecil hati ya Bu ya. Tetap memiliki cita-cita yang tinggi dan dibarengi juga dengan kita menjaga kesehatan tubuh kita agar tetap bugar dan tetap sehat. Tidak lupa juga untuk berdoa ya Bu ya, tentunya seperti itu. Doa dan ikhtiar itu lebih penting ya Pak ya. Iya. Baik, kalau gitu kita ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar dan beraktivitas dan tidak lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Iya, tentu itu Bu ya. Kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.